Itu Oke,
Nah, hari Minggu yang cerah, kayaknya masih pada tidur ya. Kita mulai aja ya, teman-teman ya, pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Suara saya masuk teman-teman yang hadir. Aku Oke, bukan siapa-siapa. mantap. Oke ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa Oke, teman-teman harap perhatikan dulu ya. Ini pertemuan terakhir ya terkait dengan ANSYS. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang adanya frame motion ya atau adanya perputaran ya. Aduh, salah save lagi. Bentar, saya izin share screen dulu ya. Saya share screen dulu teman-teman. Oke, silahkan dibuka untuk ANSYS Workbench-nya. Jadi yang pertama itu adalah kita akan coba simulasikan ya adanya aliran di dalam mixing tank ya, kurang lebih seperti ini nantinya. Jadi kita punya nih salah satu. Jadi di sini kita punya sebuah impeller gitu kan, yang mana impeller ini dia itu berfungsi untuk memutarkan aliran fluida. Jadi nanti di dalam sini adalah aliran fluida nih. Ya, di sini ada aliran fluida gitu kan. Tapi ya bentuk yang akan kita analisis ini tidak akan seperti ini. Kayak gitu. Jadi nanti ini akan kita isi ruang kosong ini ya. Ini kita akan isi dengan fluida di sini ya, menjadi geometri negatif gitu ya. Kemudian untuk di sini ada namanya rod dome ya atau impeller satu. Nah, impeller satu ini nanti memutarkan fluida ya searah dengan impeller 2 dan begitu juga dengan shaftnya gitu ya. Tapi ya ini akan kita juga buat, kan kita buat juga rotary domainnya. Ya, jadi di sini kita ada dua posisi, ada yang rotary domain, ada yang stationary domain. Kayak gitu. Yang mana rotary domain ini akan berputar, rotary berputar ya, rotary domain dia akan berputar dan stationary itu dia akan berdiam. Kayak gitu. Ya, jadi nanti kita akan coba buat geometri negatifnya. Ya, tahu sepertinya di sini saya sudah coba buatkan juga beberapa rotary atau geometri domainnya ya. Kemudian nanti di bawah sini ada baffle ya. Baffle ini nanti untuk mengurangi keadaan adanya vortex kayak gitu. Ya, kemudian ada shaft, ada impeller dengan putarannya 120 rpm. Kemudian selanjutnya adalah di sini. Nah, ini ada, kalau misalkan kita lihat ini tanpa bevel ya. Ini adanya bevel nih, yang ini bevel namanya. Nah, ini tanpa bevel. Kalau misalkan tanpa bevel ya, di sini dia akan terjadi vortex nih. Ya, yang mana kalau misalkan kita analisis untuk mencari vortex ini, maka analisis yang akan kita gunakan adalah analisis transient. Kayak gitu. Yang mana transient ini kan dia bergantung terhadap waktu ya. Jadi nanti diferensial T ya, kemudian diferensial terhadap waktunya juga. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah misalkan kalau transient, misalkan dalam T ke satu posisinya seperti ini. T kedua posisinya seperti ini, terus 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 ya. T3, T4, jalan T5, detik ke-5, detik ke-7 gitu, detik ke-8 ya. Misalkan sampai detik ke-10 ya, bentuk dari vortexnya itu dia begitu-begitu aja kurang lebih. Nah, maka itu baru sampai di tahapan yang kita bisa menyebutnya sebagai steady state. Kayak gitu ya, maka di sini nanti kita coba eh, untuk analisis kali ini kita berasumsi bahwa kita sudah melalui tahapan transient ya, sehingga di sini kita akan memunculkan steady state. Kayak gitu, yang mana steady state ini dia tidak terpengaruhi terhadap waktu. Kayak gitu ya, mau dia waktunya berapapun ya dia tetap segitu-segitu aja ya. Jadi dia tidak terpengaruh terhadap waktu. Jadi nanti kita akan cari ya berapa atau bagaimana proses simulasinya. Kayak gitu. Kayak di sini yang tanpa bevel. Kalau misalkan kita lihat selanjutnya. Nah, ini yang dengan bevel nih.
Ya, dengan bevel kita bisa melihat di sini stationary wall-nya itu dia tidak ada vortex. Tuh, dia nggak ada vortexnya. Jadi dia no slip ya di sini ya. Di boundary bagian atasnya dia no slip ya dengan kecepatan impeller bawahnya ini 120 dan atasnya pun 120. Kayak gitu. Ya, jadi nanti kita coba lakukan proses simulasinya terlebih dahulu. Ya, kurang lebih seperti ini nanti dengan bevel. Oke, selanjutnya, nah ini adalah gambaran terkait dengan domain positifnya ya. Kalau misalkan kita buka, loh, kok SolidWorks, kita buka dulu ANSYS Workbench-nya, ya, yang 2024 ya. Di sini kita buka dulu. Guys. Ya, nah di sini saya udah ada untuk geometrinya. Terus, untuk geometrinya kita buka aja, misalkan kita gunakan eh, geometri gini ya. Misalkan kita buatnya secara custom ya kan, biasanya kita langsung gini ya, fluid flow fluent gitu kan. Nah ini kan cara manual ya, otomatis. Nah kita buatnya bisa custom di sini. Misalkan kita buat geometrinya dulu gitu ya. Sini kita geometrinya kita import ya, kita browse. Nah kita ambil yang di desktop namanya ini ya. Nah Geomfit nih namanya dia. Oke, kemudian kita lihat dari si space claim aja ya. Di sini kita coba pastikan geometri yang kita miliki menggunakan space claim di sini. Oke, ya, start loading guys. Dia cukup lumayan lama nih. Harus saya kirimkan ya untuk geometrinya ya. Nah, ini yang sudah dibuat ya terkait dengan geometrinya. Kalau misalkan kita lihat untuk kondisinya, ya ini dia berbentuk fluida. Jadi ini adalah fluidanya nih. Yang awalnya gambarnya seperti ini, gitu kan. Nah, ini kita buat menjadi benda bentuk seperti ini, ya. Jadi nanti karena dia mau menggunakan simulasi fluent ya, berarti nanti di sini eh, hasil-hasilnya tuh adanya di sini. Kayak gitu. Dan di sini juga nanti nih yang diperhitungkan juga nih. Makanya kita harus coba buat yang tadinya fluid domain positif kita rubah menjadi domain negatif. Kayak gitu. Ya gimana caranya ya? Yang air ini yang dia tidak bisa kita buat seakan-akan ini benda air. Kayak gitu. Ini fluida air ya. Air tuh water ya maksudnya ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya, kalau misalkan kita lihat di sini dia udah jadi ya. Di sini ada rotary domainnya. Yang mana rotary domain ini yang awalnya bendanya seperti ini. Nih ya. Nah, ini kita buat seakan-akan nantinya karakteristiknya itu sama seperti impeller. Ya, kalau misalkan kita potong nih dari segi section misalnya gini ya. Tuh, dia kelihatan seperti ini nantinya. Misalkan kita move ininya. Ini ya. Mana move section? Nah, ininya nih. Hmm, Misalnya di sini. Oh, nggak mau ya dia ya. Atau gini deh, atau misalkan kita buat line di sini. Kemudian kita section ya. Ada plan ini. Kemudian plannya kita move. Itu mau nggak dia? Misalkan kita move. Oh, nggak mau dia. Ya udahlah. Gini aja deh. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nanti terkait dengan sectionnya ya. Nah, seperti ini.
Ya, ini tampilannya tampak ininya lah, tampak dari potongan sectionnya lah. Kita bisa lihat juga kalau mau lihat bagian displaynya, ini bisa juga misalkan hide gini ya, jangan hidden line. Nah, kelihatan ya di bagian dalamnya itu ada semacam ya ini sebenarnya kopong aja gitu ya. Dia ini kosong. Ya, nanti ini kita anggap dia sebagai impeller. Kayak gitu. Ya, di sini sudah ada juga untuk penamaan-penamaannya. Kayak misalkan pertama ini plan kita delete aja. Ya, pertama nanti ya domain stasiun domain ini dia tidak akan memiliki putaran. Nah, road DOM ini yang akan kita kasih putarannya nantinya. Kayak gitu. Di sini ada grupnya juga. Pertama ada top ya yang bagian atasnya nanti nih. Ya, ini ada top nih ya. Bagian atasnya ini. Misalkan kita hide. Kemudian kurang lebih seperti ini bagian dalamnya. Kemudian ada bottom yang bagian bawahnya nih. Ya. Selanjutnya ada juga dinding ya, dinding satu dan dinding dua. Ini kalau misalnya kita hide ya kurang lebih seperti ini nantinya. Nah, ini adalah bevelnya nih. Ya, ada bevel satu sampai dengan 4. Jadi ada 4 bevel. Satu, 2, ya kan? 3, 4. Nah, ini bevel-bevelnya nih. Yang mana dia ya sebagai dinding aja nantinya. Kemudian di sini ada shaft. Ya, shaft ini nanti dia berputar sesuai dengan putaran si impeller. Dan ini yang terakhir adalah impellernya. Kayak gitu. Cuman impeller yang bagian ini aja. Nih, impeller bagian ini aja. Nah, kenapa yang ini nggak dikasih nama? Ya, ini nggak dikasih nama karena memang dia itu... Nah, show dulu ya. Nah, kenapa nggak mau dikasih nama? Karena ya sebenarnya dia nggak perlu karena memang dia itu nantinya kita asumsikan bahwa dia adalah stasiun ini nih fluid-fluid domain atau fluid-fluid boundary di sini. Jadi seakan-akan di sini tuh ya seperti wall ya atau pertemuan antara stationary domain dengan rotary domain. Kayak gitu. Makanya di sini dia tidak kita kasih penamaan nih name selectionnya itu tidak kita kasih. Kayak gitu. Ya kurang lebih seperti ini terkait dengan geometri yang kita miliki. Oke ya. Kemudian ini kita balikan lagi untuk sectionnya. Ya. Kemudian bentar gimana ya cara ini bisa hmm, oke lah nggak apa-apa seperti ini. Ya seperti ini kemudian ya teman-teman yang geometri yang kita miliki. Jadi impeller ini nih kalau misalkan kita aktifkan. Nah ini tuh yang akan kita pakai. Ya karena udah kita buat yang tadinya positif ya atau ini tuh dia benda nyata itu kita hilangkan ya jadi di sini kita buat mana suppress sehingga di sini kita mau tutup dan yang ini yang kita aktifkan seperti itu. Oke, selanjutnya nah di sini ada proses meshing. Untuk proses meshingnya pun sebenarnya berbeda ya biasanya kan kita untuk proses meshing ini kita membuat secara manual ya. Nah, di sini ada juga kalau misalkan kita menggunakan fluid weight fluent meshing dia ada perbedaannya. Jadi maksud fluent meshing itu adalah kita buka dulu di sini ya fluent meshing ya. Untuk geometrinya di sini kita sudah punya geometrinya jadi tinggal tarik aja ke sini. Kemudian ini kita update gitu ya. Ya, ini udah ini ya. Ini meshingnya ya. Nah, ini tinggal kita edit aja. Nah, kita kasih aja solvernya 4 double precision ya. Nah, kemudian saya kirimkan dulu di filenya. Oke, taruh dulu ya.
Oke ya. Nah, selanjutnya adalah banyak lah sini hadir. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita lihat, oh masih loading. Kalau kita lihat itu di sini ya, terkait dengan meshingnya di sini berbeda nih sama yang biasanya kita buat. Gitu kan biasanya kita misalkan kita buat sendiri. Nah, ini udah otomatis dan menurut saya sebenarnya lebih gampang sebenarnya. Tapi kenapa yang sebelumnya itu saya dahulukan karena supaya teman-teman setidaknya ya merasakan lah bagaimana cara manualnya. Itu yang pertama tinggal import geometri. Jadi kita masukkan geometri yang sudah ada tadi sebelumnya ya. Loading guys. Loading ya. Lumayan ya. Nah, oke ya. Selanjutnya adalah add local sizing. Di sini apakah kita mau menambahkan local sizing? Kalau misalkan mau, tinggal kita klik yes. Jadi misalkan mau bagian mana nih yang mau kita khususkan. Kalau misalkan enggak, ya udah di sini kita klik no aja. Seperti ini. Kemudian kita update. Ya, jadi dia udah otomatis tahu langkah-langkahnya tuh mau seperti apa. Ya gitu. Misalkan di sini generate the surface mesh. Jadi ada dua, ada surface mesh, ada juga volume mesh. Ya. Untuk generate surface mesh ini nggak perlu ada yang kita ganti-ganti lagi sebenarnya ya. Ini tinggal kita generate di surface mesh. Ya, karena kita ada use custom fill itu nggak ada yang seperti itu seperti itu. Nah, ini dia lumayan lama memang. Penting ya, guys. Oke ya. Nah, kemudian di sini untuk describe geometrinya, ya kita bisa lihat eh, pertama geometry type di sini ada type ya, ada tiga pilihan. Ada the geometry consists of only solid regions. Jadi apakah ini semuanya hanya solid saja? Terus kemudian consist of only regions with no voids. Apakah fluid semuanya gitu ya? Atau yang terakhir ada both fluid and solid. Jadi apakah di sini ada fluida dan juga solid? Karena di sini kita hanya fluida ya. Jadi di sini kita pilih yang kedua tentunya. Kayak gini. Kemudian selanjutnya change all fluid boundary types from wall to internal. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Fluid boundary itu mana? Nah, ini ya, jadi ini adalah disebut dengan fluid, ini fluid ya, fluid yang boundary condition, stationary, dan ini fluid rotary domain. Nah, yang dimaksud fluid boundary itu ini. Nah, ini nih yang bersentuhan antara stationary domain dengan rotary domain itu adalah fluid boundary disebutnya. Nah, perbedaan antara wall dengan internal adalah misalkan kalau internal ya, ini ada batasan nih. Kemudian di sini ada fluida. Nah, fluida ini bisa masuk ke sini atau sebaliknya. Kayak gitu. Sedangkan wall sudah jelas-jelas, misalkan ini wall. Ya, ini ya ketika ada aliran ya dia mantul ke sini. Jadi nggak akan bisa nge-share kayak gitu. Ya, itu perbedaan antara eh, internal dengan wall dan penjelasan dengan wall apa fluid boundary. Kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ya seperti ini ketika internal ada kita rubah ini fluid boundary-nya menjadi internal, maka aliran bisa masuk. Ya, tapi kalau misalkan hanya wall, dia tidak bisa masuk alirannya. Oke, kemudian selanjutnya adalah apa nih? Ya, ini kita rubah change all fluid boundary types from wall to internal. Oke, yes. Do you want to apply share topology? Oke, ya. No conformance between objects. Ini no ya. Enable multi-zone meshing ini kayaknya di yes aja ya.
Oh, nggak mau dia. Multizone is used in sterile con agent. It is recommended use to curvature angle of. Oh, jangan berarti. No ya. Oke, ini kita update aja. Describe geometry. Nah, kemudian share topology ya. Misalkan di sini kita ya nggak apa-apa lah segini aja lagi punya lah. Interface connect nggak usah ya. Normal aja join connect seperti ini. Aduh. Apply share topology. Oke dan dia masih loading lagi. Nah, udah ya. Kemudian update boundaries. Nah, ini semuanya ya kita anggap aja wall ya. Ya kan karena ini wall, buff ini wall, dinding wall, ini wall gitu kan. Ini kita anggap semuanya wall. Oke, sebenarnya nanti bisa kita rubah juga di dalam setupnya sebenarnya. Kemudian update boundaries. Nah, ini tentu fluida semuanya ya. Semuanya fluida, rod dom 1 solid, fluida, rod dom 2 fluida. Kemudian kita update. Nah, layer boundary-nya ini kita biarkan aja ya. Update lagi. Oke, ini tinggal kita generate mesh. Ya, oke. Di sini kita ganti aja misalkan menggunakan apa nih? Fill width-nya tetrahedral misalkan. Oke, kita generate mesh di sini. Oke ya, kita lihat. Ya, berarti nggak bisa prisma dia. Di sini ada penjelasannya. Prisma stair step has occurred in 5 location. Oke, nanti kita coba rubah. The mesh minim orthogonal. Oke, bad quality cells are drawn. Nah, ini jelek nih berarti meshingnya nih. Insert the info volume mesh test obtain. Oke, oke, coba boundary layers 5 location. Ah, nggak apa-apa lah. Misalkan kita edit di sini. Ya, coba kita ganti polyhedral coba ya. Oh, ganti. Hmm, Nah, berkurang ya frame star 4 location. Coba nanti kita rubah lagi. Coba kita coba aja ya ke 44 dari ininya ya, fill width-nya ya. Loading guys. Nah, kurang lebih seperti ini nanti terkait dengan meshingnya. Sebenarnya udah cukup bagus sih ini juga sih. Tuh. Ya menurut saya sebenarnya udah cukup bagus, jadi nggak perlu diganti. Ya, kita bisa lihat juga nanti ke sini ya nih. Posisi meshingnya seperti apa. Misalkan di sini gitu. Nah, ini terkait dengan isiannya tuh kurang lebih kayak gini nih. Nih, kalau kita taruh ini ya. Mana sih? Nah, ini kita tarik misalkan ke sini. Nah, yang ini kan gini ya. Nah, ini sama gini. Nah, ya jadinya seperti itu. Oke, kemudian kalau misalkan sudah, oke silahkan coba dulu deh teman-teman coba buat sampai seperti ini. Ya jadi ini bisa kita nggak perlu repot-repot untuk membuat proses meshingnya. Oke silahkan coba dulu ya guys. Sampai seperti ini. Untuk geometrinya sudah saya kirimkan ke masing-masing grup. Silakan dicoba seperti ini. Habis ini baru kita masuk ke dalam proses setup. Jangan lupa, misalkan ini kita save. Ya kalau mau di save boleh lah. Kalau saya kayaknya nggak perlu di save. Ya silakan dicoba dulu. Kalau ada yang tanyakan, silakan ditanyakan ya.
Oke ya, kita coba lanjutkan lagi teman-teman. Nah, selanjutnya adalah di sini kita kalau mau di save boleh, kalau enggak kita langsung ke proses setupnya ya. Di sini proses meshing kita sudah oke. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalkan kita menggunakan meshing punya Fluent. Ya, jadi itu meshingnya itu dia memang punya khusus yang Fluent ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan meshing yang biasa kita gunakan itu biasanya umum. Ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke setup. Ya, kita edit di proses setupnya. Ini kan Fluent meshing ya, jelas ya. Ini tinggal kita start. Nah, di sini ya beberapa boundary yang harus kita input nih. Nah, yang pertama dari general, kemudian dari modelnya juga gitu ya. Dan di sini lumayan lama juga ya karena memang dia bentuknya 3D pasti nanti lumayan lama prosesnya. Nah, oke, loading ya. Nah, oke. Sip. Bentar. Oke, pertama ini kita gunakan steady karena memang kita mau ambil di keadaan ketika sudah tidak ada lagi perubahan ya terhadap waktu. Jadi hanya steady aja gitu ya bentukan alirannya. Kemudian nanti kita coba juga cari berapa torsinya. Kemudian pertama untuk general oke. Nah, untuk model ya di sini kita hanya menggunakan viscose saja, energi kita matikan karena tidak adanya perubahan panas ya. Untuk modelnya kita bisa gunakan ke omega ya ataupun kita bisa menggunakan ke epsilon di sini. Oke, misalkan kita gunakan ke epsilon ya karena dia masih yang nggak terlalu besar dan biasanya lebih cepat juga ya untuk analisisnya. Oke. Kemudian untuk fluidanya karena di sini kita menggunakan fluida water ya atau air. Nah, ini jadi kita ganti nih. Kita create atau edit. Jadi kita tambahkan untuk fluentnya di sini kita ambil aja fluent database ya. Kita cari water liquid ya, bukan water vapor. Jadi kita cari water liquid di sini. Kemudian kita copy. Kemudian kita close ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita udah punya base materialnya ya. Kita change on screen, ini kita gunakan water liquid H2O. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke cell zone condition. Ya, yang mana sebenarnya untuk cell zone condition ini dia sudah sesuai ya bahwa untuk semua fluid yang kita gunakan adalah water. Jadi kalau misalkan kita klik di sini cell zone condition, nah di sini ada 3 pilihan. Ada ROTDOM 1, ROTDOM 2, sama stationary domain. Nah, yang mana ROTDOM 1 dan 2 ini dia kan memiliki rotari ya. Oke, misalkan ini supaya lebih jelas, ini kita displaynya kita tutup dulu ya, dinding 1 dan dinding 2. Ya kurang lebih seperti ini. Sama atasnya deh tuh. Ya, seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini untuk analisisnya. Kemudian kita edit ya terkait dengan ROTDOM 1. Nah, di sini perhatikan nih. Sesuai informasi di awal ya bahwasanya ada yang namanya perputaran di sini di impeller ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan 2 pilihan, ada frame motion, ada juga mesh motion. Ya, simpelnya meshing itu ya ketika memang adanya putaran di meshingnya dan mesh motion ini dia lebih untuk ke dalam analisis transient. Kayak gitu. Nah, sedangkan untuk frame motion ini dia bisa dua-duanya. Bisa steady ya, bisa juga dia ke transient. Cuman ya mesh motion ini dia memang lebih memakan waktu lagi dibandingkan frame motion karena ya frame ini yang akan berputar. Kayak gitu. Ya, oke berarti di sini kita akan asumsikan adanya perputaran pada impeller 1 ya, rotom 1 kan berarti yang bagian atas ya, rotom 1 itu yang ini nih, yang atas ini. Ya. Kemudian kita aktifkan aja frame motionnya dan material name jangan lupa diganti. Di sini kita ganti menjadi water liquid. Kayak gitu. Baru kita masuk ke dalam frame motion. Nah, kemudian untuk
rotary axis-nya nih. Kita lihat bahwa di sini dia rotary axis-nya terhadap sumbu Y, ya maka di sini kita rubah terhadap sumbu Y ya. Karena kan dia kelihatan jelas ya di sini nanti sumbu putarnya. Itu ke atas ya berarti ya karena dia plus. Kemudian selanjutnya adalah di sini kita akan coba tambahkan radian rotational velocity. Cuman sebelum itu ada namanya rotasi aksis ya. Karena sumbu awalnya itu adalah memang pas ya di tengah-tengah sini, maka ini nggak perlu nih. Kalau misalkan nanti sumbunya itu misalkan posisinya sumbu nolnya misalkan di sini gitu ya. Nah, ini kita cari misalkan terhadap sumbu Z ke sini itu berapa jaraknya. Kalau misalkan X di sini tadinya ya. Ini kita cari nih jaraknya berapa terhadap sumbu Z terhadap sumbu X. Seperti ini kita cari, cuman karena kebetulan memang posisinya di tengah-tengah ya udah di sini jadinya sumbu putarnya. Oke, selanjutnya adalah kita coba masukkan rotational speed-nya. Cuman karena di sini radian per second, ini kita rubah dulu angular velocity-nya menjadi revolution per menit atau RPM. Ya, RPM. Oke, berapa RPM-nya? Nah, di sini kita harus tahu. Di sini kalau misalkan dia posisinya ke sana, maka normalnya itu kan dia ke sebelah sini ya, jalan putarannya. Sedangkan kalau misalkan kita gunakan aturan tangan kanan, dia perputarannya harusnya ke sini. Sorry, ini normalnya itu dia ke sini. Nah, ini harus kita gunakan ini ya, teori tangan kanan sehingga untuk revolusinya kita kasih minus 120 di sini. Kayak gitu. Jadi 120 RPM ke sebelah sana. Gitu. Jadi muternya ke kanan gitu ya. Oke, kalau misalkan sudah translational nggak kita gunakan, ini kita apply aja. Oke, kalau sudah settingan nomor ROTDOM 1 ini, ini kita copy nih. Kita copy dari ROTDOM 1 kita ke copy ke ROTDOM 2. Tuh, oke ya. Sehingga di ROTDOM 2 ini udah pasti settingan sama seperti ROTDOM 1. Sama ya. Oke, kita apply aja. Oke, kemudian selanjutnya terkait dengan stationary domain ini, karena ia adalah tidak adanya putaran, sehingga kita hanya mengganti materialnya menjadi water liquid. Dan ininya pun ya biarin aja, nggak ada ngaruhnya juga dia. Kayak gitu. Oke, cell zone condition oke. Baru kita masuk ke dalam boundary conditions. Ya, yang pertama terkait dengan baffle-nya ini, tentu dia kita anggap sebagai wall. Karena apa? Karena kan dia ya tidak ada no slip condition ya. Atau stationary, ini kita biarkan saja. Sama ini juga. Atau kita copy aja gini. 1, 2, 3, 4. Nah, settingannya dirubah seperti ini. Jadi ya lebih mempermudah aja. Kemudian sama dengan bottom juga. Dengan dinding 1, 2 pun sama. Ya, jadi kita copy misalkan bab 1. Kita copy ke ini ya. Ini kita copy ke kanan. Jangan ke semuanya. Misalkan 2 nih. Berarti kan ke bottom, dinding gitu ya. Kemudian stationary domain sama udah gini aja. Oke. Nah, yang lainnya kayak misalkan impeller, shaft dan top ini dia ada settingannya sendiri. Oh, terkait dengan impeller sama wall dia udah nggak perlu ya. Karena dia sudah menyesuaikan nantinya dengan cell zone conditionnya. Jadi ini nggak perlu kita apa-apakan aja. Kecuali untuk shaft, topnya dulu deh. Topnya karena dia harusnya adalah dua pasak ya, yang mana bawahnya itu adalah water dan atasnya adalah udara, sehingga di sini kita anggap dia sebagai specify no shear. Jadi tidak ada pergesekan antara udara dengan air. Seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya ini kita apply, kita close gitu ya. Kemudian di shaft. Nah, di shaft ini karena dia memiliki putaran ya, putarannya sama dengan impeller sehingga ini harus kita samakan. Shaft ini kita anggap dia menjadi wall motionnya moving wall. Begitu. Nah, terkait dengan motionnya kita gunakan absolute.
dan dia bukan translasional, yang ada justru dia rotasional. Beda ya, kalau translasional kan gini, dia maju. Kalau rotasional dia gini, kayak gitu. Misalkan ini lingkaran lah, seperti itu. Jadi ya berbeda lah, sangat-sangat berbeda. Oke, kalau sudah kita apply untuk rotasional aksisnya sama ya tentunya ya. Kita gunakan 1 di sumbu Y dan RPM-nya pun sama di minus 120. Oke, kalau sudah tinggal kita. Nah, ternyata di sini semuanya udah ya. Yang ini kayak random ini kita biarkan saja. Oke, selanjutnya adalah untuk metode kita gunakan karena ini steady, kita gunakan aja yang simple ya supaya analisisnya lebih cepat. Walaupun simplex ini dia lebih lama, tapi hasil keakuratannya juga lebih akurat ya dibandingkan simple ini. Tapi nggak masalah. Ya, time method ini kita biarkan saja. Kalau sudah, kemudian controls. Nah, ini misalkan untuk pressure kita gunakan 0,5. Data ini dapat dari mana? Sebenarnya sebagai eksperimental aja. Ya, sebenarnya ini nggak ada pengaruhnya terhadap apapun. Ya, jadi kita buat seperti ini. Oke, kemudian solutionnya. Terkait report definitions, ya karena kita ingin melihat torsinya, di sini kita munculkan force-nya, momen ya. Sini kita kasih nama dulu, torsi, gitu ya. Torsi terhadap apa? Terhadap apa namanya, impeller 1 dan impeller 2. Tentunya untuk momen aksisnya kita rubah ke sumbu Y dan ini kita rubah menjadi output type-nya momen. Nah, di sini adapun untuk report plotnya nanti untuk grafik yang di sini akan muncul, filenya pun sama ya. Ini kita kasih aja frekuensinya 5 seperti ini. Oke, kalau sudah kita oke, ya maka di sini kita sudah punya nih yang bisa kita input. Oke ya. Nah, di sini udah muncul nih torsinya nantinya ya. Oke, kemudian terkait dengan monitor, sebenarnya dia nggak perlu ya karena ini masih dalam tahap steady, jadi cukup 0,001. Kecuali transien di eh, 0 minus 06 ya, atau 1 pangkat minus 06 lah. Kemudian selanjutnya adalah initialize. Ini tinggal kita initialize. Nah, untuk initialize ini kita gunakan yang standar initialization. Kita gunakan aja all zone. Untuk kinetik energinya misalkan kita kasih di praduga awal ya. Jadi initialize ini praduga awal ya untuk proses analisisnya. Misalkan ini di 0,1. Nah, jadi kita buat kecil dulu nih. Ini biarin aja ya. Kemudian kalau sudah tinggal kita initialize. Oke. Kalau sudah, ini tinggal kita lakukan run calculation ya. Di sini sebenarnya cukup lama. Kita coba kasih aja 1000 ya. Jadi setiap interval 1 dia yang akan memproses. Oke, kita calculate. Nah, ya. Maka nanti di sini akan ada muncul nih grafik antara run calculation sama grafik dari si torsinya nantinya. Nah, ini ya muncul ya. Ini grafiknya muncul. Dan ini untuk torsinya nih muncul nih dia nih. Ading ya. Nah, ini masih ada error. Cuman serinya berjalan waktu harusnya errornya ini turun nih. Ya kan? Turbulent viscosity limit to rasio. Nah, dia turun harusnya nih. Ya sampai seterusnya harusnya dia menurun ya. Oke, ading ya. Oke, silakan dicoba dulu deh teman-teman. Saya mau ke toilet sebentar. Mau buang air kecil.
lama ya. Ini terkait dengan residualnya sampai dia di bawah ini nih 1,001. Berarti di bawah sini harusnya nih sampai mendapatkan nilai convergence. Kalau misalkan memang 1000 tapi dia masih misalnya 1000 tapi dia masih di atas ini, nah ini kita tambahkan lagi nanti iterasinya sampai dia mendapatkan nilai convergence. Lumayan lama ya. Kan hilang kan dia udah nggak ada lagi yang error. Nah, silakan teman-teman coba. Ya lumayan lama ya guys. Cuman udah sampai 600 dikit lagi lah. Silakan teman-teman coba dulu. Oke, ada 600, 400 lagi ya. Kalau misalkan 1 detik 1 detik berarti sekitar ya 6 menitan lah. Enggak sih, nggak nyampe 6 menit saya rasa.
Ya, dia sudah ada yang convergence ya. Oke, kita tunggu 100 iterasi lagi, 150 iterasi lah. Nggak nyampe 2 menit saya rasa. Ya, dikit lagi ya. Kita lihat torsinya. Nah, tadi tuh, jadi kan praduga awal itu, ketika kita masukkan initialize, dia mulainya ngitungnya dari sini jadinya. Misalkan kita kasih lebih besar, kemungkinan di bawahnya. Kemudian yang nyari, 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 nyari. Pas masuk ke iterasi sekitar 20, nah di sini mulai konstan nih. Ya, jadi misalkan tadinya berapa, berapa, di sini mulai konstan, 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 hingga akhirnya, ya ini bisa dikatakan convergence lah. Sekilas, ini bisa kita katakan sebagai convergence, yang mana nilai torsinya itu, dia tidak naik ataupun turun. Udah hampir akurat lah. Ya, akurat nilainya. Oke, 13 iterasi lagi. Ya, nah selesai. Sip. Oke, nah kalau misalkan kita lihat, ya, yang awalnya di sini masih ada. Nah, ini teburan viscosity limited to viscosity ratio, ya ini masih ada error nih. Ya karena praduga awalnya masih error. Error sampai nemu di iterasi ke 61 dia udah mulai aman. Itu kan nurun ya. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat bagaimana aliran itu terjadi. Ya misalkan kita bisa lihat dari segi surface-nya ya. Oke, surface-nya di misalkan kita tambahkan di sini plan. Ya kita tambahkan aja misalkan plan-nya YZ. Berarti ini kita tambahkan YZ gitu ya. Plan YZ kita create. Oh, kok maju sih dia. Nah, ini nol nih. Eh, ini nol. Plan YZ ya. Oke. Tadi ada yang nambah ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi misalkan plan lagi XY. Jadi kita pilih XY plan. Oke, ininya kita kasih 0. Ya, biar pas tengah-tengah posisinya. Oke, kita create sehingga di sini kita bisa munculkan kontur. Oke, misalkan pressure dulu dari plan 15 dan YZ. Oke, ini kita kasih misal biarin lah ya. Kita save display compute. Nah, maka di sini kelihatan ya terkait dengan pressure-nya. Oh, ini kurang tengah ini. Plan berapa ini? Plan YZ ya. Edit dulu nih jadi. Nah, ini 0 nih. Oke, kita save. Oke ya. Coba kita edit ulang. Nah, ini 0 bener ya. Plan YZ, save. Oke. Kemudian di sini kita edit. Kita ulangi lagi. Nah, seperti ini. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana pressure itu terjadi. Ya tentunya pressure-nya besar ya di dekat dengan impellernya. Ya berbeda dengan velocity-nya. Coba di sini kita tampilkan ya terkait dengan velocity-nya ya. Oke, di sini kita tampilkan ya velocity-nya. Ini kita ganti ya. Jadi velocity ini kita save display. Nah, jadinya seperti ini tuh. Nah, kalau misalkan kita memunculkan semuanya juga boleh. Ya, misalkan kita tampilkan semuanya gitu.
kecuali bagian topnya ya supaya kelihatan, dan bagian oke lah. Station oke, 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 oke. Coba save display. Nah, oh cuman nggak kelihatan ya bagian dalamnya ya. Ya kurang lebih seperti inilah. Coba kita edit yang dinding luarnya nggak usah lah, dinding satu dua. Nah, ya kurang lebih seperti ini dia. Tentukan dari alirannya. Oke ya. Kalau sudah, ini jangan lupa di save teman-teman. Misalkan file, ini kita write ya, auto save. Oke, ini kita each time. Oke, kalau sudah, ya ini bisa kita lihat di sini di dalam finishnya ya, atau resultnya. Ntar loading guys. Oh dia udah nggak ada ya, udah nggak perlu ngasih resultnya ya. Kecuali nanti kita misalkan ambil Fluent gitu ya. Nggak mau juga, nggak ada juga. Bentar. Atau di result, coba result sini ya. Nah ini kan ada result hasilnya ya. Ini kita tarik aja ke sini. Tuh. Ini udah nanti kita bisa lihat di dalam sini edit, loading guys. Oke ya. Nah ini bisa kita munculkan di sini misalkan kita mau lihat eh, impeller satunya, impeller dua, ginilah. Impeller dua, kemudian mana lagi nih ya? Bukan, ini mah nggak ada bagian fluid. Ini shaftnya ya. Rotary solid. Kok nggak muncul? Stationary solidnya dia. Top bagian atasnya. Ya udah gini lah. Misalkan kita munculkan apa nih? Vektornya ya. Locationnya ada tadi udah kita tambahkan. Location. Misalkan plan. Ya plannya oke lah. Plan satu. Ini kita kasih XY plan ya. Karena ini kurang besar. XY plan. Oke, apply. Nah, di sini ya. Ya kurang lebih sama lah nantinya. Kemudian ini apa nih? Oh, enggak. Ini enggak, dinding enggak. Buffnya ya, buff. Bisa kita munculkan. Nah, seperti ini. Jadi alirannya kita tahu nanti seperti apa di dekat-dekat sininya. Kayak misalkan kita coba yang topnya kita hide aja. Kemudian kita munculkan kontur. Ya, kontur velocity ya. Konturnya kontur velocity. Locationnya di mana? Di plan satu ini. Coba kita lihat dulu. Nah, kurang lebih seperti ini bentukan alirannya. Ya, kelihatan ya. Dia ada naik turunnya ya. Kemudian, misalnya kita mau tambahkan streamline-nya. Oke, streamline-nya. Ya, start from-nya kita coba mulai dari top. Kita kasih aja misalkan 100. Berkaitan velocity kita apply. Loading ya. Nah, loading guys. Beratan kayaknya diri. Oke. Oh, gini doang ya. Sorry, jangan jangan start dari top. Kita coba stationary domain ya. Kalau ini gimana? Nah, jadinya seperti ini tuh. Ini kini bisa kita munculkan juga ya terkait dengan alirannya atau tambahkan juga misalkan sorry location dengan sumbu YZ gitu ya.
plan 2 berarti di sini YZ. Oke, nah kita tambahkan juga di sini. Kontur 2 itu locationnya di, ya nggak kuat guys. Mau nih, masih bisa. Oh enggak tuh nggak mau, oh, bisa bisa. Ini berarti plan 2 sama ya, velocity ini kita apply. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini lah bentuk campuran alirannya. Ini kita coba kalau ini kita hide nih plannya. Nah, terlihat lebih rapi. Ya seperti ini kurang lebih guys. Ya, kelihatan ya aliran-alirannya ya. Ya, ya seperti itu teman-teman. Terkait dengan mixing tank fluid. Nah, sekarang kita coba lagi contoh latihan yang sama ya. Tapi nggak akan saya sampai selesaikan ya supaya teman-teman nanti terbiasa lah. Ya jadikan tugas aja lah ya. Saya kasih tahu beberapa clue-nya aja. Oke, ini kita balik lagi. Ini kita delete. Nah, kemudian ini kita sama lah. Misalkan kita ambil geometri gitu ya. Atau mau langsung pun bisa sebenarnya. Di sini yang kita gunakan adalah Fluid Flow Fluent ya, yang ini. Geometrinya ada lagi yang baru. Ntar saya kirimkan ya. Geometrinya adalah di propeller ini ya. Propeller ini kita ambil. Ini kita masuk ke space claim ya. Ya mau di space claim ataupun di ANSYS apa namanya desain modeler sama aja kurang lebih. Ntar loading guys. Oke, nah ini adalah geometri yang kita miliki. Nah sebenarnya ini pun sama ya. Cara pengerjaannya sama. Pertama kalau kita lihat ya, dia kan posisinya di sini ya tengah-tengahnya ya. Nah ini kita move aja supaya dia mau ke tengah-tengah sini. Kita move gitu M ya. Yang ini kita geser up to sini atau ke bawah lah. Nah, oke. Lalu. Nah, sini kan posisinya tengah-tengah ya. Oke, kemudian ini kita buat dia sumunya supaya searah sumbu Z. Caranya sama. Ini kita putar gini ya. Sejauh 90 derajat. Nah, kayak gini. Nah, kemudian ini kita coba buat dari domain positif kita buat menjadi domain negatif. Pertama kita buat dari K gitu. Pencet K ya. Ini kita klik V. Nah, di sini kita buat aja bebas. Misalkan ya seginilah kira-kira. Nggak usah terlalu besar juga ya. Segini oke. Ini kita tarik deh. Mau mengejar titiknya sudah. Oke. Oh, nggak mau dia. Ya seginilah kira-kira lah ya. Oke, kemudian ini kita coba buat revolve-nya ya. Pull, kemudian revolve. Ini ya. Revolve. Kemudian ini numbers. Geometrinya ini. Nah, sekarang kita punya dua nih. Yang ini adalah propellernya nih. Kita kasih nama ya. Propeller. Yang ini nantinya menjadi propellernya. Nah, kemudian kita buat lagi dari sketch ini. Ya kita buat aja misalkan alirannya yang ini ya. Jadi ini aliran inlet atau ya udaranya lah. Oh nggak anggaplah ini dia propeller kapal gitu ya. Nah kemudian selanjutnya ini sama seperti tadi. P.
pencet P, ini kita pilih garisnya. Oke, kita pilih ini non merge ya. Ini kita remove. Nah, sekarang kita lihat di sini ada propeller, ada solid satu dan solid 2. Nah, ini kita harus cut dulu nih. Pertama, sama lah kayak di desain modeler sebenarnya. Di sini kita combine, namanya combine ya. Combine berarti antara keep cutter ya. Solid ini kita potong dengan si solid yang ini. Solid ini ya, solid ini kita potong dengan ini cutternya nih. Nah, maka muncul di sini bagian baru satu, dua, tiga. Ini kan sama kan? Nah, ini kita hapus aja yang ini. Kita delete. Maka sekarang kita punya satu, dua, tiga. Nah, ini berlubang ya. Nah, kemudian yang ini ya kita potong menyesuaikan si propeller. Jadi combine ya antara ini kita potong yang ini pemotong. Oke. Nah, kalau sudah di sini kan muncul nih satu, dua sama kan. Nah, ini kita delete aja nih dua-duanya nih. Bentar. Loading ya. Loading guys. Loading guys, guys. Wah, bentar ya guys, loading guys. Baru pemodelannya belum masuk ke matching. Aman. Sip. Ini satu sama ya. Ini kita hapus aja nih. Loading guys. Salah klik kayaknya nih. Harusnya di skip dulu. Aman guys.
Lama banget. Oke ya, kita skip dulu. Ini satu, dua kan sama ya. Ini kita delete aja. Sehingga kalau misalkan kita section, nah dia kayak gini jadinya. Nih, tuh. Nah yang ini kita hapus nih. Sehingga kita hanya punya dua geometri aja seperti ini. Tuh. Oke ya. Nah ini akan kita lakukan simulasinya sama seperti tadi. Nah ini kita coba buat penamaannya dulu. Ya cara membuatnya adalah di grup ini. Ya kita buat nama ya. Misalkan ini kita kasih nama sebagai inlet. 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 Oke. Nah ini kita kasih nama sebagai outlet. Ya. Nah ini berarti wall-nya nih. Ya, wall. Oke. Kalau misalkan ini kita hide, nah kan muncul hanya ini ya. Tuh. Nah, ini kita hide nih. Ini kita hide karena dia punya si yang tadi ya, punya si ada sebelumnya. Sama ini juga di hide. Mana hide? Nah, lo. Lo kok hilang? Se. Hmm. Oh iya guys, bentar. Kalau kata section, iya bener ya, salah ini nih. Ya bener ya. Tuh. Nah ini bener. Misalkan grup lagi. Nah, ini kita hide nih face ini. Ini ya, satu, dua, tiga. Ini kita hide face. Hide object ya. Nah, objek mah hilang semuanya. Atau entah. Atau gini aja deh. Ini kita buat dia menjadi wireframe gini. Nah, ini kan ada dalamnya ya. Nah, ini yang bagian dalam ini. Atau face ini deh. Face ini kita hide. Sama ini sih harusnya kita hide. Ini mah semuanya. Saya mau face-nya aja. Atau ini kita kasih nama deh. Misalkan ini kita kasih nama hook ya. Bukan hook. Bukan wall juga. Shroud misalnya. Oke, ini kita hide nih. Nah, kan hanya ada ini ya. Nah, berarti yang ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya. Ini kita kasih nama menjadi saf lah atau enggak hook lah. Ya, hook. Oke, ini kita hide ya. Nah, sekarang semuanya yang ini kita jadikan dia sebagai impeller. Ini red news. Ini impeller atau blade lah, kayak gini. Oke, nah ini slot ini sebenarnya kita tak gunakan ya. Nah, jadinya kayak gini guys. Ntar minum dulu. Oke, jangan lupa ini kita share topologi. Ini bisa kita munculkan ya blade. Blade itu yang ini gitu kan. Kemudian hoop itu yang ini ya. Ini wireframe coba. Nah, kayak gini ya. Kemudian wall yang ini inlet dan ini show ya, seperti ini. Ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ini kita share topologinya ya. Propeller mana dia kok nggak ada sih? Oh, di sini deh workbench. Ini kita share ya. Oke, sip. Nah, baru kalau sudah kita kasih penamaan dan settingannya, ya ini sebenarnya sama seperti tadi konsepnya. Cuman yang membedakan ya geometrinya aja. Sama, meshingnya pun sama.
ya. Oke, ini kita kasih 4 double precision ya. Oke, nah ini sama lah seperti tadi. Ya, import geometri, oke. Kita import geometri, ambil geometrinya ya. Oke, loading guys. Oke, nah ini geometri yang kita miliki. Kemudian local sizing, apakah kita mau menambahkan local sizing? Oke, misalkan kita mau menambahkan. Di bagian mana? Misalkan di bagian blade-nya ya. Bagian blade, kemudian di bagian sama hook-nya ya. Oke. Kemudian misalkan berapa nilainya? Ini kita kasih aja misalkan dari 0,001 kasih aja misalkan 0,2 lah ya. Oke. Kalau sudah kita add local sizing, apakah mau penambahan lagi? Enggak usah. Kita generate the surface mesh ya. Minimum size-nya misalkan kita tambahkan di sini minimum size-nya 0,001, maksimum size-nya di 0,2. Oke, generate the surface mesh. Kayak loading sama, ini caranya sama seperti tadi. Yang penting teman-teman paham konsep meshing yang manual. Nah, ini bisa nih. Loading ya. Hmm. Oke ya, describe. Nah, ini sama seperti tadi. Ya kan, pertama kita gunakan fluidnya. Kemudian wall fluidnya ini sebagai wall atau internal kita gunakan sebagai internal. Ya. Kemudian share topology, yes. Enable multi-zone, nggak usah. Ini kita describe. Oke. Nah, ini gapnya nggak usah lah ya. Langsung aja ya. Update boundaries. Nah ini ya, misalkan untuk blade-nya, dia bukan internal ya, masa blade internal. Ini kita buat dia sebagai wall. Gitu kan, ini boundary condition-nya nanti. Walaupun sebenarnya nanti bisa kita rubah juga. Hub-nya, berarti dia sebagai wall juga. Velocity inlet, oke. Pressure outlet, oke. Wall-nya sebagai wall. Oke. Update boundaries. Dan ketiga region-nya, blade, iya, fluid, solid satu mana ya? Oh, yang bagian dalam, solid 2. Oke, fluid ya semuanya. Update regions. Nah ini kalau mau nggak usah lah ya. Yang terakhir generate volumes juga nggak usah. Ini langsung aja kita oke kan. Kalau misalkan mau di rumah boleh, kalau nggak juga boleh. Yang misalkan mau pakai tetra atau yang lain boleh lah. Cuman nggak usah lah ya. Kita coba gunakan polyhedra aja. Ya kita lihat nanti prosesnya. Harusnya lebih cepat ya ini ya. Nah kurang lebih seperti ini nanti bentuknya. Oke ya. Nah selanjutnya misalkan ini udah. Nah, dan kita bisa lihat juga bahwa di sini ya, nih, ya, sorry. Kita lihat bahwa di sini juga tuh dia meshingnya sangat bagus tuh.
Ya, tapi ini harusnya nggak ada nih bagian dalamnya nih. Kenapa dia ada? Harusnya kita hanya punya dua. Oh, ya bentar. Iya, harusnya kita punya dua aja. Coba kita balik lagi ya. Oke. Perasaan tadi dua doang yang ini harusnya nggak masuk nih, nggak kehitung harusnya. Nggak apa-apa ya. Oke, kemudian kita lakukan proses setupnya. Sama seperti tadi ya. Oke, oke, loading ya. Nah, ini adalah aliran inlet dan outletnya. Kelihatan yang muncul ya. Ini adalah hole-nya, gitu kan. Ini sama aja ya. Kemudian kalau misalkan kita mau display gitu untuk hole ini nggak perlu ya. Jadi ini seperti ini. Oke, kita coba. Pertama untuk model sini biarkan modelnya adalah sama ya. Kalau misalkan mau sama seperti tadi boleh. Mau kita gunakan ke epsilon standar juga boleh. Ini ya. Nih, adjust the following setting, change the discretization scan circuit from second order to first order. Oke, nanti di sini nih dikasih tahu juga. Kemudian selanjutnya untuk material tentunya kita tambahkan water ya di sini ya. Di sini kita tambahkan yang ini ya, double klik. Oke, ini kita tambahkan sama seperti tadi Fluent Database. Nah, ini kita cari water liquid. Oke, close ya. Ini kita jadikan water liquid. Kita turunkan ya. Ya seginilah. Nah, kemudian baru di sini kita tentukan cell zone conditionnya sama seperti tadi. Nah, blade ya. Blade ini berarti kan dia memang fluid ya. Nah, tapi fluidanya dia memiliki perputaran terhadap apa? Sama, ini kita gunakan frame motion. Kemudian untuk rotasinya berarti dia searah dengan sumbu X ya. Ini kita ganti menjadi X gini. Rotasi X-nya di sini kita ganti ya. Dari radian per second kita rubah menjadi RPM atau revolution per menit. Oke, kita kasih aja misalkan sama lah 250. Oke, ininya kita ganti nih menjadi water liquid untuk blade-nya. Oke, ini kita ganti rotasionalnya 1. Sip, apply. Nah, solid tuh ini saya bingung nih apa nih solid. Coba ya. Solid 1, solid 2 tuh apa dia? Coba yang kita lihat dulu. Solid 1. Oh, ini. Oh, ya udah. Kemudian ini fluid ya, ini kita biarkan saja. Kita ganti aja nanti di materialnya, jadikan water liquid. Sama begitu pun dengan yang ini. Ya, ini pun sama materialnya water liquid. Oke, ya baru di sini kita tentukan boundary conditionsnya. Berarti yang blade-blade ini kan tidak perlu ya. Inletnya aja misalkan kita kasih kecepatan aliran masuknya ya. Kita kasih aja misalkan di 2 meter per second. Oke, apply. Ya. Untuk internal kita biarkan. Outletnya kita gunakan pressure outlet aja biarkan. Nah untuk wallnya karena tadi dia sudah kita setting di cell zone condition ya ini nggak perlu lagi sebenarnya. Ya kecuali di hub mana ada nggak hub? Nggak ada sih hub. Mana hub? Loh, loh, loh. Oh nggak ada. Oh ya udahlah kalau nggak ada nggak apa-apa.
Ya, nah ini tinggal kita tentukan metodenya sesuai dengan tadi kita gunakan couple. Kinetiknya, nah ini kita rubah menjadi second order upward sesuai dengan yang tadi. Ya nih, change discretization scheme for turbulent kinetic energy, ya kan? From second order upwind to first ini. Oke, controlsnya ini biarkan aja ya. Report definitions, misalkan kita ingin tahu apa? Ingin tahu torsinya sama seperti tadi kita cari force momennya, gaya. Oh tadi juga lupa saya kasih tahu ya. Misalkan dari blade ini ya, blade ini semuanya, itu kan. Kemudian ini kita kasih terhadap satu ini. Ini kita kasih 5 lah. Momen. Ini kita kasih nama torsi. Nah, oke. Torsi ya. Kita close. Nah, kemudian selanjutnya kita initialize. Ya, kita mulai aja all zones. Ini oke lah. Baru ini tinggal kita run calculation. Cuman ini karena lama ya. Pasti lama ini deh. Misalkan intervalnya 1000. Ini verbosity-nya biarkan aja. Udah deh. Jadinya seperti ini. Ya ini tidak bisa akan saya calculate teman-teman karena prosesnya akan memakan waktu yang cukup lama. Ya, jadi silakan nanti teman-teman lanjutkan ya dan dijadikan sebagai tugas. Nah, kemudian nanti ya untuk mencari dayanya adalah di sini ada report, nanti muncul nih ya. Di sini ada momen. Kemudian teman-teman klik gitu. Ya ini saya save dulu deh. Ya, teman-teman klik, maka nanti di sini bisa teman-teman lihat berapa total torsinya. Untuk mencari gayanya, maka nanti teman-teman cukup gaya itu kan adalah torsi ya. Gimana sih torsi itu gini ya? Nah, ini RPM, RPM dikali dengan torsi. Nah, ya udah misalkan RPM jadi 120, dapat torsinya itu anggaplah 5.000 lah. Ya, maka nanti hasilnya kan sekitar ya 60.000 ya. Nah, cuman 5.000 ini dirubah dulu ke dalam radian per second. Bukan ininya. Sorry. Eh, apa tadi daya sama dengan RPM ya. Nanti dirubah ke radian per second. Tinggal dikali dengan torsinya. Nah, itulah nanti satunya kWh. Ya, seperti itu teman-teman terkait dengan hasilnya. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Tugasnya ini aja ya, silahkan dilanjutkan aja ini. Nanti saya kirimkan untuk filenya. Tidak ada ya, tidak ada yang ingin tanyakan. Oke, teman-teman, jika tidak ada, mungkin dari saya cukup sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini terkait dengan frame motion ya, adanya perputaran. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, dan ini terakhir pertemuan ANSYS. Apabila ada salah dari saya mohon dimaafkan. Saya akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.